Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari F3. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri Hafiz Dausya Putra dengan NIM 10123087. Pada kesempatan ini, kami tidak hanya akan menampilkan grafik cuaca iklim biasa. Kami juga akan mempresentasikan hasil analisis kami dalam membangun sebuah sistem visualisasi data yang kami bangun, yaitu dashboard pemantauan cuaca dan iklim. Proyek ini berangkat dari sebuah keresahan yang cukup fundamental. Kita semua tahu, perubahan iklim saat ini bukan lagi sekedar wacana di berita, tapi sudah menjadi ancaman nyata di depan mata. Mulai dari banjir bandang, gagal panen, hingga gelombang panas yang tidak menentu. Nah, sebenarnya, data mengenai fenomena ini sudah tersedia. BMKG mencatat jutaan baris data setiap harinya, tapi masalahnya utamanya adalah data tersebut masih mentah. Jika data klimatologi yang begitu masif hanya disajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom yang kaku, informasi tersebut menjadi sulit dicerna. Para pemangku kebijakan seringkali kesulitan menjawab pertanyaan sederhana, kapan kita harus siaga banjir? Atau daerah mana yang paling rentan kekeringan tahun ini? Oleh karena itu, dashboard yang kami kembangkan ini hadir sebagai solusi. Kami merancangnya bukan sekedar sebagai alat monitoring pasif, melainkan sebagai sistem pendukung keputusan Decision Support System atau DSS. Tujuan utama kami adalah mentransformasi jutaan baris data historis tersebut menjadi wawasan strategis. Kami ingin memastikan bahwa informasi cuaca dapat digunakan secara praktis untuk mitigasi bencana, perencanaan tata kota, hingga strategi sektor pertanian. Jadi, harapan kami dashboard ini bisa mengubah pengambilan keputusan yang tadinya hanya berbasis intuisi menjadi kebijakan berbasis data atau data-driven policy. Untuk memastikan validasi analisis yang akan rekan-rekan saya jelaskan nanti, landasan data yang kami gunakan harusnya kredibel. Kami menggunakan data publik, Climate Data Daily IDN, dari repositori Kaggle yang merupakan rekaman data asli dari stasiun-stasiun BMKG yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut yang telah kami tampilkan sebagai berikut. Nah, analisis yang kami lakukan mencakup rentang waktu 1 dekade penuh, yaitu dari tahun 2010 hingga 2020. Variabel yang kami olah pun cukup kompleks, meliputi parameter suhu, minimum, maksimum, dan rata-rata, curah hujan harian, kelembapan udara, hingga kecepatan angin. Lalu, bagaimana jutaan data ini kami bersihkan dan kami visualisasikan? Untuk penjelasan teknis tersebut akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Saya izin memperkenalkan diri, saya Dionysius Deni Madiasa dengan NIM 101-23089. Sekarang di sini akan saya jelaskan seputar fitur-fitur dari dashboard yang telah kami rancang. Baik, di sini sudah tertampil tampilan dashboardnya. Pertama, dashboard ini menjabarkan sebuah data dari laporan strategis iklim Indonesia pada tahun 2020. Di sini kita bisa dilihat bahwa di bawah judul ini itu ada sebuah perbandingan rata-rata untuk iklim yang setiap wilayahnya itu akan kita pantau. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ke fitur visualisasi peta dan ranking ini. Di sini ada fitur untuk menganalisis parameter wilayah. Ada 3 faktor yang akan kita analisis dari parameter ini. Pertama, di sini ada suhu tertinggi. Kedua, ada curah hujan tertinggi. Dan ketiga, ada analisis angin terkencang. Nah, dari peta wilayah dan juga perbandingan dari warna gambar di samping ini, kita bisa lihat kalau suhu tertinggi di wilayah Surabaya itu berada di tingkat stabil dengan warna kuning sebagai indikatornya, dengan suhu rata-ratanya itu sekitar 29 derajat Celcius. Baik, dilanjutkan dengan fitur analisis curah hujan tertinggi. Nah, di sini daerah Surabaya itu menunjukkan indikator berwarna biru muda, yang artinya itu bisa dikatakan bahwa daerah Surabaya ini mengalami curah hujan yang cukup tinggi pada tahun 2020 tersebut. Dan terakhir, di sini juga kita memiliki visual dari angin terkencang. Nah, dari angin terkencang ini, kita bisa menunjukkan bahwa Surabaya itu mengalami tingkat cuaca yang berangin itu sering terjadi juga.
dan cukup kencang pada tahun 2020 dengan kecepatan anginnya itu mencapai titik 1,8 dengan visualnya berwarna semi hijau. Baik, sekarang saya akan melakukan perbandingan ranking antara dua wilayah, yaitu wilayah Surabaya dan juga wilayah Bandung. Di sini kita ketik ini kota Bandung. Nah, di sini sudah tertampil wilayah terpantau itu ada dua, dan juga rata-rata suhu, total curah hujan, dan juga kemakan data itu menyesuaikan kembali dengan wilayah yang akan kita pantau. Nah, karena dengan dua wilayah yang terdampak ini, di sini juga kita akan menampilkan perbandingan analisis parameter yang terjadi di antara kota Surabaya dan juga kota Bandung. Baik, mari kita lanjut ke perbandingan suhu tertinggi. Nah, sebelumnya kan wilayah Surabaya itu memakai warna kuning untuk menunjukkan tingkat suhunya, tetapi sekarang wilayah Surabaya saat kita satukan dengan wilayah terpantaunya dengan Bandung itu mengalami pergantian indikator warna yang awalnya warna kuning, sekarang diganti ke warna merah, menunjukkan bahwa dengan sekarang wilayah terpantaunya ada dua, kota Bandung dan kota Surabaya itu memiliki tingkat suhu yang lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan kota Bandung, yang dimana angka tertinggi di suhu wilayah Surabaya tersebut berada di angka 29, derajat Celcius, sedangkan Bandung itu berwarna biru, suhunya itu berada di angka 23,8 derajat Celcius. Nah, itu menandakan kalau Surabaya terus mengalami suhu yang sangat tinggi dibandingkan wilayah yang dingin seperti di daerah Bandung. Baik, mari kita lanjut ke fitur parameter curah hujan. Nah, di sini untuk curah hujan, Surabaya juga mengalami perubahan indikator warna yang menjadi warna biru tua pekat, dan Bandung itu berada di warna biru keputihan yang kalem, mengartikan bahwa Surabaya memiliki tingkat curah hujan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kota Bandung yang jauh sekali perbandingan tingkat curah hujannya. Baik, terakhir kita akan pindah ke fitur parameter angin terkencang. Nah, di sini kita bisa melihat analisis angin kencang yang ada di kota Bandung itu mengalami cuaca yang sangat dominan berangin dibandingkan dengan Surabaya. Terlihat dari data visualnya, dengan Bandung itu menyentuh angka 1,9 untuk kecepatan anginnya, sedangkan Surabaya itu ada di angka 1,8. Baik, sekian penjelasan dari fitur dashboard yang bisa saya sampaikan. Untuk fitur-fitur berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Hafiz Safian, NIM 101230096. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu dashboard pemantauan strategis cuaca dan iklim. Lanjut ke informasi strategis kedua, analisis dinamika waktu. Di sini, dashboard kami punya fitur untuk ganti mode tampilan. Yang pertama, di sini kita bisa lihat mode harian. Di sini ada 3 garis warna yang berbeda. Garis merah paling atas ini menunjukkan suhu maksimum, garis kuning di tengah ini menunjukkan suhu rata-rata, dan garis biru di bawah ini adalah suhu minimum. Grafik ini penting untuk lihat volatilitas cuaca harian. Di sini kita bisa tahu kalau misalnya tiba-tiba ada hari yang siangnya panas cerah, panas terik, tapi malamnya dingin. Selanjutnya di sini kita ubah ke mode tampilan bulanan. Tampilan bulanan ini berubah menjadi combo chart. Batang biru ini menunjukkan curah hujan, dan garis merah ini menunjukkan suhu. Di sini terlihat jelas polanya kalau misalnya hujan numpuk di awal tahun, Januari, Februari, dan juga di akhir tahun. Informasi ini penting untuk perencanaan strategis. Contoh konkretnya, buat sektor pertanian. Mereka bisa nentuin kalender tanam yang presisi, kapan mereka harus tanam padi yang butuh banyak air, contohnya batang biru yang tinggi ini, dan kapan harus ganti ke tanaman hemat air. Atau contoh lainnya, buat sektor konstruksi. Para kontraktor bisa hindari jadwal pengecoran beton-beton di bulan-bulan basah, biar strukturnya tidak gagal. Terakhir, informasi strategis ketiga, analisis statistik lanjutan. Di sini kita masuk ke validasi data ilmiah buat ngejawab kenapa bencana bisa kejadian dan seberapa sering.
Nah, di kiri sini ada matriks korelasi. Nah, bisa kita perhatikan ada kotak biru gelap ini, angkanya minus 0,49 antara suhu dan kelembaban. Baca simpelnya, misalnya setiap suhu naik signifikan, kelembaban udara bakal turun drastis. Data ini menjadi sinyal awal buat mitigasi karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Kalau misalnya suhu naik, udara pasti kering dan hutan jadi mudah terbakar. Oke, geser ke sebelahnya. Di sini ada histogram. Nah, di sini ada garis putus-putus warna merah. Nah, ini adalah batas suhu normalnya. Tapi, fakta lapangannya banyak batang grafik yang lari ke garis merah. Ini bukti nyata kalau misalnya frekuensi panas ekstrim sekarang tuh makin sering kejadian dibanding biasanya. Jadi bukan hanya perasaan kita yang kepanasan, tapi datanya emang memvalidasi itu. Oke, sebagai penutup dari demonstrasi tadi, kita bisa lihat kalau misalnya dashboard ini berhasil menyulap dari data mentah yang rumit menjadi wawasan visual yang mudah dicerna. Kita bisa menjawab 3 pertanyaan strategis, di mana lokasi paling ekstrim lewat peta sebaran, kapan waktu terbaik untuk bertani atau konstruksi lewat tren waktu, dan kenapa bencana bisa terjadi lewat analisis statistik. Jadi sistem ini bukan cuma alat monitoring pasif, tapi jadi sistem pendukung keputusan, decision support system. Harapannya, para pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, BMKG, dan petani, nggak lagi ngambil keputusan cuma modal kira-kira, tapi beneran pindah ke kebijakan berbasis data atau data-driven policy. Karena pada akhirnya visualisasi data yang baik bukan cuman yang canggih tampilannya, tapi yang bisa membantu kita memitigasi bencana lebih cepat. Sekian presentasi tugas besar dari kami, kelompok 5. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.